Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Neni Desriani selaku dosen mata kuliah Lab Komputer Perpajakan. Izin memperkenalkan diri Bu, nama saya Niwayan Asti Eriani dengan NPM 2211 031078. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan terkait pengisian dan pengerjaan soal PPH Badan PT Salam Aska sebagai salah satu syarat untuk pengumpulan tugas UAS seperti itu. Baik, di sini saya langsung saja saya mulai terkait Excel yang telah diberikan yang berisi terkait soal dan juga informasi terkait perusahaan PT Salam Aska. Di sini saya tampilkan. Nah, di sini sudah ada informasi, sudah saya tampilkan Excelnya, di mana di sini sudah ada informasi terkait nama wajib pajak badannya ada PT Salam Aska dan juga pengurus serta pemegang saham, dan juga ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan depresiasi komersialnya. Pada soal di keterangan lainnya ini, di sini ada beberapa informasi tambahan dan juga ada rincian biaya pajak yang telah dibayar atau dipotong, dan juga dua pertanyaan yang akan saya jawab nanti. Di sini dimana pertanyaannya pertama terkait menghitung depresiasi menurut pajak fiskal. Selanjutnya juga ada terkait melakukan koreksi fiskal dan hitung PPh pasal 29 atau pasal 28-nya. Oke, untuk perhitungan depresiasi fiskalnya sendiri ini sudah saya hitung dan didapat untuk total jumlah penyusutan fiskalnya itu senilai 193.875 juta. Ini sini rinciannya, ada nilai sisa buku fiskalnya, dan juga ini ada nilai akumulasi fiskalnya. Lalu juga untuk pertanyaan nomor 2 ini akan langsung saya jawab sekaligus langsung pada proses pengisian PPh badan, yaitu PPh 1771 dari form SPT. Ini yang akan saya tampilkan. Dari form SPT ini yang sudah saya siapkan untuk wajib pajaknya PT Salam Aska. Oke. Di sini sudah terlihat, sudah tampil form 1771-nya PT Salam Aska itu sendiri. Ini ada di lampiran induk, tetapi untuk pengisian form sendiri ini akan saya mulai dari lampiran yang ke-6. Maka dari itu di sini saya akan pindah ke lampiran ke-6, tapi sebelum itu di sini ada satu kotak yang masih pink yang harus kita isikan dulu sebelum kita pindah atau berpindah ke halaman lampiran 6. Jadi supaya tidak error, ini kita isikan dengan kode nomor telepon ini kode Indonesia 62, dan saya ganti angkanya 0-nya saya hapus supaya ini nyambung di nomor telepon Indonesia seperti itu. Maka di sini sudah saya lanjut ke lampiran yang ke-6. Baik, ini sudah saya buka lampiran 6, di mana di sini terkait dengan penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Maka kita lihat terlebih dahulu apakah sebenarnya PT Salam Aska ini memiliki perusahaan afiliasi. Baik, di sini kita buka Excelnya. Boleh ditunjukkan di sini PT Salam Aska sendiri sebenarnya tidak punya perusahaan afiliasi. Dia hanya menginformasikan terkait di sini ada terkait pengurus dan para pemegang saham. Di keterangan lainnya hanya terkait informasi pemotong dan juga perusahaan yang mengalami kerugian dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan. Selanjutnya di sini ada depresiasi dan laporan laba rugi saja. Tidak ada informasi terkait dengan perusahaan afiliasi itu sendiri. Maka di sini untuk form SPT yang lampiran ke-6 ini kita kosongkan saja. Kita langsung lanjut ke form lampiran ke-5. Ini kita buka. Maka di sini kita akan isikan daftar pemegang saham atau pemilik modal beserta jumlah dividen yang dibagikan. Baik, untuk form ini, untuk lampiran ke-5 ini bisa kita lihat tadi ada di informasi di Excel di atas laporan posisi keuangan. Ini ada informasinya. Di sini pemegang sahamnya sendiri ada Margono, Mandala, dan Frans. Ini dan juga ada susunan pengurusnya.
Margono sebagai direktur, Mandala sebagai komisaris, dan Frans sebagai manajer. Di sini juga ada NPWP dan alamat, ini yang akan kita masukkan pada form lampiran kelima ini. Mari kita masukkan terlebih dahulu. Ini sudah tampil, kita masukkan. Yang pertama ada Margono. Sini Margono. Ini dengan alamatnya, dia ada di Jalan Royal nomor 4. Di sini kita masukkan Jalan Royal nomor 4, Kota Bandar Lampung. Setelah itu di sini kita isikan NPWP-nya, di mana NPWP Margono ini yaitu 01, ini kita pindah 01 229 965 6 331 000. Oke, baik. Di sini ada jumlah modal yang disetor. Di sini cuma ada informasi pada Excel, hanya ada presentasenya, di mana presentase untuk Margono sendiri ini senilai kepemilikannya itu 40%, di mana kita asumsikan ini adalah kepemilikan 40% itu dari jumlah modalnya. Kalau di sini ada informasi terkait setor modal yang ada di perusahaan PT Salam Aska ini sebesar 1.500.000.000, maka untuk kita melihat berapa sih 40% dari 1.500.000.000 ini, kita kalikan saja ini nominalnya sebesar 600 juta untuk modal yang disetorkan oleh Margono. Maka di sini kita masukkan ke formnya bahwa modal yang disetorkan Margono itu senilai 600 juta dengan persentase 40%. 600. Oke, di sini 600 juta, persentasenya 40%. Lalu untuk pembagian dividen sendiri, di sini tidak ada informasi terkait dividennya pada form Excel, pada informasi Excel di Excel ini tidak ada informasi mengenai berapa sih dividen yang dibagikan. Di sini pada laporan posisi keuangan juga tidak ada total dividen, jadi kita tidak usah mengisikan dividennya ini. Langsung saja kita lanjut untuk menambahkan anggota yang kedua, pemegang saham kedua. Tadi ada pemegang saham kedua, yaitu ada Tuan Mandala. Nih, Tuan Mandala dengan alamat di Jalan Arifin Manaf, Jalan Arifin Manaf, Kota Bandar nomor 2, Kota Bandar Lampung. Lalu dengan NPWP 03330 070 2331000. Baik, di sini diberitahukan bahwa jumlah kepemilikan untuk Tuan Mandala sendiri itu 32%. Maka coba di sini kita kalikan, bisa di Excelnya. Kita kalikan di sini senilai ini ini senilai 32%. Maka total setoran modal Tuan Mandala sendiri itu sebesar 480 juta. Baik, di sini kita masukkan bahwasannya total setoran modalnya itu senilai 480 juta dengan persentase ini 480 dengan persentasenya itu 32%. Oke, total dividennya juga sama, tidak diinformasikan berapa yang dibagikan. Maka ini kita nolkan dan kita lanjut. Untuk Tuan yang ketiga ada Tuan Frans dengan alamat di Jalan Tuan Frans beralamat di Jalan Sultan Taha nomor 32, Jalan Sultan Taha
nomor 32 Kota Bandar Lampung. Ini kita masukkan dengan NPWP 02 234 115 6331 331 000. Baik, di sini dari jumlah modal yang disetor ini, kalau untuk persentase Tuan Franz sendiri, maaf, ini tadi alamatnya salah, ini bisa diedit aja kalau ada typo. Kalau kita edit Sultan, ini tadi persentasenya senilai sisanya 28%, dimana berarti jika kita kalikan 28% dari 1.500.000.000 itu sebesar, ini kita buka pada Excelnya, ini sama dengan, ini kita kalikan 28%, maka nilainya 420 juta untuk setoran modal Tuan Franz. Baik, kita masukkan setorannya sebesar 420 dengan persentase 28%. Baik, untuk total dividennya juga sama 0. Jadi sini sudah kita masukkan. Jika misalnya ini ada kesalahan terkait penulisan, ini bisa dihapus dan bisa ditambah kembali. Tapi ini sudah benar pengisiannya, persentasenya juga sudah 100%. Maka kita lanjut untuk daftar susunan pengurus dan komisarisnya. Untuk yang pertama tadi ada daftar susunan pengurus dan komisarisnya ini. Untuk pertama tadi ada Tuan Margono. Ini alamatnya, ini bisa kita lihat di sini. Ini Tuan Margono, alamatnya ini bisa kita copy dari atas. Dan NPWP juga sama, ini bisa dikopikan dari atas dan tinggal Ctrl F aja. Untuk jabatan Tuan Margono sendiri di sini sebagai direkturnya Tuan Margono. Lalu sini direktur. Lalu di sini kita tambahkan untuk Tuan Mandala dan Tuan Franz. Tuan Mandala sendiri di sini sebagai komisaris. Di sini kita bisa isikan dulu komisaris. Lalu di sini kita langsung salin aja dari atas. Alamatnya sama, Jalan Arifin, nomor 2, Kota Bandar Lampung. Ini sudah kita kopikan. Oke. Lalu untuk NPWP juga sama, ini bisa kita kopikan saja langsung dari atas untuk pengisiannya. Baik, di sini kita kopikan. Ada komisaris, lalu kita tambah untuk Tuan yang terakhir ada Tuan Franz. Dimana di sini Tuan Franz alamatnya di Jalan Sultan Taha. Ini kita kopikan terlebih dahulu. Sultan Taha dan NPM-nya juga bisa kita copy. NPWP maksudnya, maaf, NPF mah. Sini NPWP nya kita masukkan. Lalu untuk Tuan Franz sendiri menjabat sebagai manajer, kita masukkan. Oke, baik. Untuk pengisian lampiran kelima sudah jelas ya, bahwa di sini sudah ada daftar pemegang saham beserta setoran modal serta modal yang disetor, lalu alamat dan NPWP. Di sini jabatan juga sudah kita masukkan, direktur, komisaris, dan manajernya. Ada Tuan Margono, Mandala, dan Franz. Maka kita lanjut ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran 4. Di sini kita buka. Di sini lampiran 4 kita akan memasukkan terkait bunga deposito atau tabungan
diskonto dan lain-lainnya. Ini kita bisa lihat jenis penghasilan PPh finalnya. Ini kita lihat informasinya pada Excel. Sini. Ini di sini di laporan. Untuk pada keterangan lainnya ini tidak ada untuk PPh finalnya. Adanya pada laporan laba rugi di sini. Ini dimana ada harus kita masukkan untuk bunga deposito atau tabungan diskontonya dari informasi yang ada. Ini untuk tabungan diskonto atau bunga depositonya ini senilai 45 juta. Di sini kita isikan, dari modal sini kita isikan untuk bunga deposito ini senilai 45 juta. Jadi 45 juta kita masukkan. Dengan tarifnya 20%. Dari sini ini 45 juta bukan 40 juta. Lalu juga untuk PPh finalnya selain bunga deposito atau tabungan diskonto, di sini ada penghasilan persewaan tanah atau bangunan senilai 50 juta. Ini bisa kita lihat pada Excel di laporan laba ruginya. Ini bahwa ada biaya ada pendapatan dari sewa tempat parkir senilai 50 juta. Ini kita masukkan pada PPh final. Itu 50 berapa tadi? Itu tadi di PDF-nya ini senilai pendapatan sewa tanah senilai 50 juta. Ini kita masukkan. Untuk tarif sewa sendiri ini kita masukkan, ini sewa tanah bangunan 50 dengan tarifnya itu 10%. Ini sudah, berarti di sini totalnya senilai 14 juta untuk jumlah PPh terutang PPh finalnya. Ini tidak ada lagi yang kita isikan karena di informasi tidak ada terkait layanan penerbangan, pelayanan laba rugi ini tidak ada. Lalu untuk yang penghasilan tidak termasuk objek pajak ini juga tidak ada. Makanya kita kosongkan saja, kita isikan saja tadi yang atas. Setelah itu sudah lampiran 4 selesai, kita masuk ke lampiran 3. Ini kita buka. Untuk lampiran 3 sendiri ini kita mengisikan nama pemotong atau pemungut PPh pasal 22. Ini tadi untuk nama pemotong dan pemungutnya ini ada pada Excel juga sudah terlampir untuk nama pemotong dan pemungut. Ada pada Excel informasi di site keterangan lainnya. Di sini ada nama pemotong dan pemungutnya. Ini ada PT pasal 22. Ini yang kita masukkan, ada PT Crispy. Lalu juga ada PT dari PT ABC sendiri. Lalu ada dari bendahara ke Kementerian Pertanian ini. Ini ada 3 yang kita masukkan. Ini nanti kita masukkan dengan juga NPWP berserta ini informasinya dan nomor bukti potongnya ini kita masukkan. Maka ini kita masukkan sekarang ke lampirannya, ke lampiran 3 ini kita masukkan. Ini cara memasukkannya tinggal ditambah. Lalu di sini sudah muncul. Setelah ketik tambah untuk nama pemotong atau pemungutnya. Tadi yang pertama itu ada PT Crispy atau sebagai ini dia kita masukkan PT Crispy. Lalu untuk NPWP nya 14685 243 9331 000. Lalu untuk jenis penghasilannya di sini kita masukkan ke jenis penghasilan
PPh pasal 22. Sini PPh pasal 22 dengan impor bank ini kita pakai yang nilai ini PPh pasal 22 impor bank, karena di sini untuk PT Crispy sendiri berdasarkan informasi Excel merupakan PT pakai menggunakan PPh pasal 22 impor. Nah, maka di sini kita menggunakan PT impor bank itu PPh pasal 2 impor bank. Terus dilanjutkan kita mengisikan objek outputnya. Di sini senilai 800 juta. Lalu PPh outputnya di sini senilai 20 juta tadi berdasarkan informasi yang sudah diberikan. Lalu kita masukkan nomor buktinya tadi sudah terlampir 04 garis miring BP min 23 garis miring 2023. Lalu tanggal buktinya di tanggal buktinya 24 bulan 6 2023. Bentar, ini BP nya besar, maaf. BP ini tadi belum terinput tanggal buktinya. Ini kita masukkan di sini, harus kita cari untuk nomor buktinya sendiri. Ini ada tanggal, ini kita ganti pada tahun 2023 bulan Juni tanggal 24. Ini tanggal 24 dengan alamat pemotongnya ini tidak ada informasi terkait alamatnya sendiri, jadi kita kosongkan saja. Lalu kita tambah. Selanjutnya tadi ada Dirjen Bea dan Cukai. Nah, tadi dirjen ini termasuk PT Crispy, termasuk Dirjen Bea dan Cukai. Ini kita masukkan ke bendahara kementerian dulu. Bisa masukkan bendahara kementerian, bisa kita masukkan untuk PT ABC sendiri dulu. Jadi kita bisa, mungkin kita mulai dari PT ABC saja biar urut. Ini PT ABC dengan NPWP PT ABC nya 13 923 192 0 332 00. Lalu untuk PPh nya pasal 23 imbalan jasa lainnya untuk PT ABC pasal 23 imbalan jasa lainnya. Untuk objek outputnya ini senilai 725 juta, kita masukkan. Terus PPh outputnya senilai 14.500.000. Lalu nomor buktinya ini ada di 123 garis miring PPh 23 garis miring 2023. Lalu di sini ada tanggal buktinya pada tanggal, ini kita cari tahun 2023 bulan September. Ini 2023 bulan September tanggal 20. Oke, sudah kita masukkan. Alamat potongnya kita stop saja kalau tidak ada. Lanjut. Di sini kita masukkan, ini pada Excel ada informasi terkait bendahara kementerian. Ini 4,5 juta pakai PPh pasal 22. Ini kita masukkan untuk bendahara kementeriannya. Di sini bendahara kementerian dengan NPWP senilai 0015 015 102 7 331 000 dengan PPh nya pakai PPh 23. Ini menggunakan PPh 22, maaf, PPh 22 penjualan
penjualan BBM. Nih, karena pada Excel di sini diinformasikan untuk bendahara ini kemudian ini per Kementerian Pertanian ini kita masukkan di PPH ini dengan asumsinya sesuai yang pada Excel. Lalu kita masukkan nominalnya senilai 300 juta. Ini dengan tarifnya PPH outputnya 300 juta. Ini 3.500.000. Lalu nomor buktinya di 14 garing BP strip 22 strip 2023. Lalu untuk tanggalnya ini 12/02 oke. Ini kita salah, ini tahunnya 2023, ganti tahunnya ke 2023 pada tanggal 12 bulan 10 12 Oktober 2023 sudah. Untuk alamat pemotongnya ini strip saja. Baik, sudah. Totalnya ada di ini tadi bukan 3,5 juta, tadi 4,5 juta di informasi. Di sini sudah. Maka di sini totalnya 39 juta jumlah PPH-nya. Ini sudah kita isikan semua, sudah kita masukkan. Maka kita akan lanjut ke lampiran selanjutnya. Ini sudah kita masukkan semuanya. Maka kita masuk ke lampiran kedua. Ini diisikan berdasarkan, untuk lampiran kedua ini diisi berdasarkan dari informasi pada laporan laba rugi, di mana ada terkait pembelian bahan bagang, gaji-gaji, beban-beban, biaya-biaya, terus bahan persediaan awal dan persediaan akhir. Ini ada di laporan laba rugi. Bisa dilihat di sini laporan laba ruginya. Ini sudah, ini kita masukkan saja semuanya yang ada. Ini kita masukkan mulai dari harga pokok penjualan lalu ke biaya usahanya. Oke, baik, kita langsung buka pada formnya, PDF-nya. Ini untuk pembelian bahan barang dagangan sendiri tadi sudah diinformasikan di Excel bahwasannya senilai 36 juta untuk pembelian barang dagang, 36 miliar maksud saya. 36 miliar di sini kita masukkan 36. Terus untuk gaji sendiri 450 juta. Kelebihan 0 ya. Lalu selanjutnya ada biaya transportasi, ini sudah kita jumlahkan tadi dari biaya pengeluaran yang ada 1.500 juta. Ini sudah. Lalu kita isikan lagi terkait persediaan awal. Di sini diinformasikan bahwasannya pada Excel tadi ada persediaan awal senilai 2.300 juta. Lalu untuk persediaan akhirnya ini 400 juta. Nah, berarti totalnya di sini 39.850.000. Ini kita lihat pada Excel untuk persediaan barang sama 39.850 juta. Lalu kita lanjut ke pengisian biaya-biaya usaha dan pendapatan usaha lainnya. Ini kita masukkan ke dalam form PDF. Langsung saja kita masukkan ke dalam form PDF-nya. Untuk biaya usaha lainnya, yang pertama ini kita masukkan tadi total gaji, bonus dan apa dari biaya tersebut ada 2.890 juta. Lalu ini ada 360 juta. Lalu di sini 310 juta, di sini 270 juta untuk biaya penyusutan. Lalu selanjutnya di sini untuk di sini ada
biaya royalti di sini senilai di nomor 9 ini senilai 80 juta. Lalu ada biaya pemasaran atau promosi senilai 176 juta. Lalu selanjutnya ada biaya lainnya, ini kita masukkan dari biaya-biaya yang ada yang tidak ada nama-namanya, kita langsung totalkan saja, kita masukkan jadi biaya lainnya senilai 2.127 juta. Oke, di sini totalnya senilai 5.903 juta. Ini maaf tadi ini aturan 5.930 juta 600.000 nih. Maaf, biaya penyusutan dan amortisasinya ini senilai 210.600 juta. Ini kita dapat dari biaya dan amortisasi perhitungan yang berdasarkan penyusutan komersil. Maka ini kita lihat nih, berdasarkan penyusutan komersil tadi didapat di depresiasi komersil bahwasanya akhir penyusutannya senilai 270.600.000. Ini kita masukkan pada PDF tadi. Nih bahwasanya sudah kita masukkan 270.600.000, maka totalnya 5.903.600.000. Lalu untuk biaya di luar usaha sendiri, ini tadi ada biaya untuk sehubungan terkait dengan biaya bunga pinjaman 80 juta. Lalu terkait ada lagi biaya lainnya, ini kita masukkan 24 juta. Oke, ini totalnya ada di 104 juta dari biaya luar usaha lainnya. Lalu untuk akumulasi pada jumlahnya itu 45.857.600.000. Ini untuk biaya lainnya ini saya dapatkan dari laporan laba rugi juga sama. Ini sudah dijabarkan di Excelnya terkait rinciannya. Ini terkait biaya usaha lainnya, biaya luar usaha. Ini biaya bunga 80 juta, biaya administrasi dan bank dan lahan usaha ini kita tambahkan, maka nilainya 24 juta. Oke, mari kita lanjut. Setelah lampiran yang kedua ini sudah terisi semua, maka kita akan lanjut ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran 1. Kita buka. Oke, baik, ini udah ada beberapa yang terisi secara otomatis. Ya, beberapa yang terisi secara otomatis karena kita sudah mengisikan lampiran 2 tadi. Maka untuk lanjut di lampiran 1 ini ada peredaran usaha. Peredaran usaha ini kita isikan. Untuk nominal peredaran usaha sendiri ini kita dapat dari Excel. Ini bisa kita lihat pada Excel untuk peredaran usahanya sendiri nih. Ini kita lihat di bagian laporan laba ruginya nih, masih di laporan laba rugi. Ini peredaran usahanya ada nih dari nilai penjualan barang yang sudah dikurangkan dengan nilai retur barang senilai 46.170 juta. Ini kita masukkan pada formnya, pada formulirnya. Ini 46 miliar itu kita masukkan di situ. Nilai peredaran usahanya 46.170 juta 170. Oke, baik, sudah. Ini maka keluar nominalnya, ini harga pokok penjualan yang sudah dari akumulasi sebelumnya, lampiran sebelumnya. Terus juga ada ini penghasilan netonya segini 416.400.000. Nah, untuk penghasilan neto penghasilan dari luar usaha ini kita masukkan juga tadi dari form laba ruginya itu ada penghasilan dari luar usahanya. Penghasilan dari luar usahanya ada senilai, ini ada totalnya itu diakumulasikan ada senilai 325 juta. Ini kita masukkan penghasilan di luar usahanya, ini kita masukkan ke form PDF ini, ke penghasilan dari luar usahanya 325 juta. 325. Oke, baik, sudah kita masukkan. Jadi untuk total penghasilan atau
komersil luar negerinya tuh senilai 630.400.000. Ini untuk jumlahnya totalnya 630.400.000. Untuk penghasilan neto komersilnya 0, jadi penghasilan neto komersilnya tuh di 630.400.000. Ini langsung kita lanjut, kita isikan lagi. Ini selanjutnya untuk ada yang di 5E terkait harta yang dihibahkan untuk bantuan sumbangan, ini ada 477 juta. Ini bisa dilihat di soal Excel. Lalu ini juga pajak penghasilannya ini 54 juta. Ini ada pada informasinya. Lalu lanjut untuk pengisian gaji kepada anggota persekutuan ini 0. Untuk yang H, ini sanksi administrasinya kita isikan 85 juta. Ini bisa kita lihat tadi informasinya di Excel. Lalu selanjutnya, ini untuk data selisih penyusutan komersil di atas penyusutan fiskal ini sudah ada ya. Sebenarnya sudah ada pada perhitungan tadi. Pada perhitungan yang Excel tadi, ini selisihnya sudah saya dapatkan. Ini kita buka lagi Excelnya. Ini ada depresiasi komersil ini yang telah diselisihkan dengan komersil fiskalnya. Ini 193 juta untuk fiskal dan 270.600.000 untuk penyusutan komersil, dengan selisih penyusutannya itu 76.725.000. Tapi pada form ini, untuk form PDF sendiri ini tidak bisa diisikan secara manual. Kita harus mempostingnya pada lampiran khusus 11A1A ini. Jadi kita pencet aja lampiran khususnya, ini sudah muncul. Lalu kita isikan di sini. Kita tambahkan jenis hartanya, kelompok hartanya, segala macam sesuai dengan berdasarkan data yang ada pada Excel tadi. Pada Excel tadi bahwasannya untuk harta yang pertama itu ada harta berupa printer. Ini kita masukkan printer, terus kelompok hartanya, kelompok harta berapa, segala macamnya ini kita masukkan. Setelah itu kita masukkan juga penggolongannya. Mari kita coba satu ya. Untuk jenis hartanya di sini ada harta berwujud. Untuk printer sendiri ini kan masuknya ke golongan harta berwujud. Maka di sini untuk kelompok hartanya, untuk printer masuknya ke golongan harta kelompok 1. Dengan nama hartanya di sini kita masukkan nama hartanya adalah printer. Oke, di sini kita masukkan printer. Untuk jenisnya di sini printer dengan jenis dengan jenis printernya ini sendiri adalah printer Pixma. Ada dengan kodenya, bisa kita lihat pada Excel. Printer Pixma 1000 Canon. Ini kita masukkan dengan bulan perolehannya itu bulan 1, dengan tahun perolehannya tahun 2022. Di sini tahun perolehannya tahun 2022 kita masukkan. Lalu harga perolehannya ada di 3.750.000. Ada di 5 juta harga perolehannya, maaf. 5 juta. Untuk tadi nilai fiskalnya di situ sudah diberitahukan bahwasannya nilai fiskal awal tahunnya itu senilai 3.750.000 dengan nilai penyusutan sesuai dengan tahun itu 1.250.000. Mana kita masukkan 3.750.000. Ini dengan penyusutan komersilnya menggunakan metode garis lurus, fiskalnya juga garis lurus. Tahun ini senilai 1.250.000. Baik, setelah itu ini kita masukkan semua satu persatu, kita tambahkan. Oke, maaf, ini ada yang belum catatannya, ini belum kita isi catatannya. Jika tidak ada, ini kita stripkan saja, lalu baru kita tambahkan lagi selanjutnya. Jadi kita masukkan semua
dari data yang ada tadi pada Excelnya itu, dari awal, dari nomor 1 sampai nomor 12 ini kita masukkan ke dalam data yang ada pada lampiran 1A tersebut. Ini kita masukkan satu persatu. Ini kita masukkan lagi terkait datanya. Ini masih harta berwujud. Untuk yang informasi kedua terkait mesin fax, ini kelompoknya kelompok 1. Mesin fax ini kita tuliskan namanya mesin fax dengan Panasonic. Gak usah terlalu lengkap, penting mewakili. Bulan perolehannya masih di bulan Januari, lalu tahunnya tahun 2022. Lalu untuk harga perolehannya sendiri ini ada di harga 10 juta. Lalu ini untuk penyusutan garis lurusnya senilai 7.500.000. Metodenya garis lurus, ini juga garis lurus. Lalu untuk penyusutan fiskal tahunannya sisanya senilai 2.500.000. Oke, maaf, ini kebanyakan nilainya. Ini juga catatannya ini kita stripkan. Oke. Kita masukkan step by step, kita tambahkan satu persatu. Jika ada kesalahan bisa dihapus. Lalu untuk data secara lengkapnya terkait itu jika sudah kita masukkan, sebentar, ini tadi kan ada satu persatu kita pengelompokannya juga kita lihat ya. Jika untuk mesin kita masukkan dalam kelompok 2, terus untuk bangunan tetap pada bangunan permanen karena kedua bangunan yang ada pada informasi merupakan data bangunan permanen. Jadi untuk kelompoknya itu di bangunan permanen, tapi sisanya nih kelompok hartanya kita sesuaikan. Untuk mesin kelompok 2, dan untuk aset-aset untuk perlengkapan sendiri itu kelompok 1. Lalu selanjutnya tadi kita sudah masukkan ini berdasarkan informasi perhitungan fiskal sendiri. Ini informasi fiskal sendiri jika sudah kita masukkan satu persatu setiap penggolongan yang ada pada form ini saya tambahkan lagi, maaf. Sebentar, masih tampilannya. Ini jika pada Excel kita tidak memasukkan untuk depresiasi komersialnya, tapi pada lampiran 1A itu hanya kita masukkan nominal sisa buku berdasarkan fiskalnya saja, berdasarkan perhitungan pajaknya. Jadi makanya pada pengisian lampiran khusus ini, yang lampiran khusus 1A ini, kita masukkannya berdasarkan adalah nominal dari fiskal itu sendiri. Seperti itu. Baik. Sebentar untuk baik, ini jika sudah lengkap kita masukkan semua jenis usaha harta berwujudnya sudah kita masukkan, kelompok hartanya juga. Ini saya sudah masukkan satu persatu terkait mesin fax, laptop MSI, handphone, sepeda motor. Sudah saya masukkan. Untuk harta berwujudnya, jumlah perolehannya, bulan perolehannya saya sudah masukkan. Ini juga udah saya masukkan untuk kelompoknya. Terkait bulan perolehannya ini, jika pada informasi semua bulan perolehannya di bulan Januari, ini saya ada salah. Ini kita masukkannya di jumlah Januari semua. Ini di tanggal 1 semua. Baik. Lalu ini juga untuk harta berwujud kelompok 2 sudah saya masukkan. Selanjutnya untuk bangunan permanen juga sudah saya masukkan. Selanjutnya, jika pengisian lampiran 1A ini sudah selesai,
maka kita akan lanjut tadi pada lampiran satunya. Di sini kita buka lampiran satunya. Tadi kan kita pengisiannya berdasarkan lampiran khusus 1A ini dari lampiran 1 yang tadi belum terisi. Maka nanti jika sudah dimasukkan, nah tadi untuk tadi sebelum saya jelaskan, untuk di lampiran khusus ini ketika kita sudah masukkan nominal berdasarkan penyusutan fiskalnya, di sini harus kita isikan berapa sih penyusutan komersilnya. Di sini angka 270.600.000 ini didapat dari tadi perhitungan komersil yang sudah kita lakukan di Excel. Nih untuk fiskalnya ini ada komersilnya 270.600.000. Ini penyusutan komersilnya sudah kita masukkan pada form SPT. Lalu terdapat selisih yaitu sebesar 76.752.000, 76.725.000. Nah, selisih ini tadi sudah tampil juga, itu sebagai dari selisih ini sebagai koreksi. Nah, maka untuk penyesuaian fiskal positifnya itu sebesar 651 juta ini kita masukkan. Lalu jadi jumlahnya ini didapat 1.343.725.000, di mana penghasilan atau fiskalnya sebesar 1.886.125.000. Ini belum tampil ternyata PDF-nya. Ini tadi sudah masuk. Baik, nih sudah masuk terkait juga penyesuaian fiskal positifnya 121 juta. Lalu ini ada penghasilan atau fiskalnya. Lalu kita lanjut terkait lampiran 1 sudah, maka kita lanjut ke lampiran induk. Jika tadi sudah beberapa diisikan otomatis, maka di lampiran induk juga akan masuk secara otomatis terkait dengan pengisian nominal yang sudah ada pada lampiran sebelumnya. Ini tinggal hanya kita masukkan. Di sini ada PPh yang dibayar sendiri 28 juta dan 19 juta ini, dimana ini bisa kita lihat pada form Excel. Di informasi lainnya, keterangan lainnya ini ada bahwasannya PT Salam Aska ini membayar PPh selama 12 bulan sebesar 28 juta, di mana pembayaran pokoknya itu sebesar 19 juta. Ini sudah kita masukkan pada form. Ini pada lampiran induk nih kita masukkan di PPh 25 bulanannya dan juga pokoknya, pajak pokoknya itu 19 juta. Lalu di sini sudah kita masukkan, kita lanjut setelah pengisian SPT formulir yang bagian induk, kita masuk ke induk lanjutan, di mana induk lanjutan ini tadi nominal ini kita isikan lagi 1.886.125 juta dengan penghasilan kena pajaknya masih sama 1.886.125 juta, dan PPh terutangnya ini kita masukkan 393.528.552 dengan kredit pajak tahunan yang dipungutnya itu 39 juta tadi berdasarkan informasi yang sudah kita masukkan. Lalu di sini ada pengisian tanggal dan tempat Bandar Lampung. Ini tanggalnya kita harus melakukan penyetoran atau pembayaran dan pelaporan ke bank itu sebelum tanggal 30 April. Jadi sini tanggal yang saya masukkan adalah tanggal 12 Maret 2024. Jadi di sini 2023 pelaporannya, tapi untuk pembayaran dan pelaporan ke banknya itu harus di tahun selanjutnya, yaitu sebelum tanggal 30 April 2024. Seperti itu. Di sini juga untuk ada terkait tadi untuk yang di induk lanjutan ini, di lampiran induk kita buka kembali terkait dengan pengisian terkait kerugian. Ini ada di sini. Ini kompensasi kerugian fiskal ini kan secara otomatis selisih. Ini sebenarnya sudah saya masukkan. Ini ada keterangan bahwa tahun pajaknya ini 350 juta ini saya isikan di tahun 2023, di mana kerugian ini terjadi di tahun 2021. Ini bisa kita lihat di form Excelnya. Di keterangan lainnya ini bahwasannya PT Alam Aska memiliki kerugian fiskal tahun 2021 sebesar 350 juta. Sementara berdasarkan data itu hanya 200 juta. Nah, ini kita masukkan kerugian ini pada form tadi
pada lampiran 2A, di mana kerugian yang terjadi di tahun 2021 itu mempengaruhi perhitungan untuk tahun pajak tahun ini, di mana tahun 2023. Jadi di daerah sini 2021, tapi pada pengisian kolom 2023 senilai 350 juta. Baik, seperti itu. Kita cek lagi di lampiran induknya. Di lampiran induk tadi kita buka. Nah, ini tadi lampiran induknya sudah, makanya PPh keluar, dan ini sudah muncul, makanya tadi karena kerugiannya sudah, kompensasi kerugian kita masukin, secara otomatis terisi karena lampirannya sudah kita isi. Maka secara perhitungan untuk PPh kurang bayar pada pasal 40 PPh pasal 29 itu yang harus kita bayarkan senilai 234.503.173.000. Jadi terjawab untuk soal nomor 2 di sini, bahwasannya PPh yang harus kita bayar untuk pasal 29 itu senilai 234.503.173.000. Jadi 234.503.173.000 itu adalah PPh pasal 29 yang harus kita bayarkan. Nih, jadi untuk pertanyaan nomor 2 ini terkait koreksi fiskal dan perhitungan PPh pasal 29 ini sudah terjawab pada pengisian form SPT ini, ya. Sudah bisa dilihat hasilnya pada form SPT ini terkait hasil perhitungan PPh pasal 29-nya. Ya. Baik, itu dia tadi cara pengisian SPT formulir 1771. Ini dimulai tadi dari lampiran 6, lanjut terus ke lampiran seterusnya sampai ke lampiran induk. Ini sudah lengkap terisi, dan PPh untuk pasal 29-nya juga sudah terlihat. Maka ini sudah selesai untuk pengisian SPT tahunan 1771-nya. Untuk PT Salam Aska ini sudah tinggal dilaporkan saja. Ini tinggal kita masukkan, tadi tanggalnya sudah kita masukkan juga, tanggal penyetorannya dan pelaporannya. Tinggal kita masukkan paraf dan juga cap perusahaan, seperti itu. Jadi itu dia tadi pengisiannya sudah sesuai dengan informasi dari data Excel, sudah diisikan, dan perhitungan komersil dan fiskalnya juga sudah ada, sudah kita masukkan, dan sudah terlihat bahwasannya untuk perhitungan dari PPh 29 juga sudah muncul. Jadi mungkin itu dia pengisiannya sudah selesai untuk PPh sendiri. Ini sudah saya lakukan dan sudah muncul. Maka sampai di sini aja untuk penghitungan SPT-nya, tinggal disimpan dan tinggal dilaporkan saja, seperti itu. Itu dia. Oke. Ya, tadi itu dia kurang lebih penjelasan saya terkait dengan pengisian dan pengerjaan soal PPh Badan PT Salam Aska. Tadi saya sudah jelaskan terkait perhitungan fiskal dan juga pelaporannya pada form SPT 1771, mulai dari lampiran 6 sampai dengan lampiran induk dan induk lanjutan, beserta juga lampiran kerugian dan juga lampiran 2A. Seperti itu. Itu saja dari saya. Mungkin jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika mungkin dari penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf, Ibu. Atau pengisian SPT saya juga masih yang belum sempurna, saya juga minta maaf. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.